Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih bisa melaksanakan perkuliahan secara sistem daring. Salam dan salawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Bersama saya Dr. Radiyendra SSI FSC dan Lembaga Radio Institut Statistik Online dalam sebuah rumah kecil yaitu www.radioinstitut.com. Nah, waktu ujian akhir semester telah tiba. Oleh sebab itu, kita coba melaksanakan ujian akhir semester untuk teori probabilitas ini dengan memberikan beberapa soal. Nah, aturan mainnya jelas, jawaban itu dibuat dalam suatu video untuk satu durasi paling lama sekitar 10 menit. Jika soal ini akan memakan waktu lebih dari 10 menit, maka videonya bisa dikirim lebih dari satu. Ada 4 soal. Jika satu soal itu 10 menit, berarti saudara bisa mengirim 4 video. Tapi kalau semua soal bisa dikerjakan dalam 10 menit, cukup satu video saja. Tugas dilaksanakan berkelompok boleh, secara individu boleh. Silakan pilih kelompok masing-masing. Jika bisa sendiri bagus, bisa berkelompok juga bagus. Nah, kita lihat soal. Nah, soal ada 4 soal. Soal pertama dan soal ini tentu saja pertama saya ingatkan adalah semua soal adalah latihan-latihan dalam buku yang telah saya share dalam grup kita. Soal pertama soal 3.138. Soal ini bercerita bahwa jika Y itu terdistribusi secara Poisson dengan rata-rata lambda, maka dapatkan ekspektasi Y dan Y kurang 1, dan hasil ekspektasi itu gunakan untuk membuktikan variasi Y sama dengan lambda. Kita udah bahas ini, kita udah lihat, kita sudah tahu bahwa satu-satunya distribusi yang sama rata-rata dan variasinya hanyalah distribusi Poisson. Maka dalam soal ini instruksinya jelas, dapatkan ekspektasi dari Y kali Y kurang 1, lalu gunakan ekspektasi Y kali Y kurang 1 itu untuk mendapatkan atau untuk menunjukkan variasi Y itu adalah lambda. Nomor 2 juga diketahui bahwa dalam produksi harian diketahui bahwa Y itu terasumsi sebagai distribusi Poisson dengan lambda sama dengan 2. Nah, diketahui dalam soal ini jelas bahwa Y itu variabel acak terdistribusi secara Poisson dengan rata-rata lambdanya sama dengan 2. Artinya dalam soal ini Poisson tersebut mempunyai parameter lambda dan diketahui rata-rata lambda rata-rata adalah sama dengan 2. Nah, katanya diberikan sebuah fungsi X, katanya sebuah fungsi X sama dengan 50 kurang 2Y kurang Y kuadrat. Lalu saudara diminta mencari ekspektasi X. Jadi kalau boleh kita kasih clue sedikit, kita mau kasih kata kunci sedikit untuk soal nomor 319 itu, soalnya jelas sekali. Ini untuk soal 3139, kalau diminta ekspektasi X, tentu saudara hanya merubah ekspektasi
50, oke, kurang 2Y kurang Y kuadrat. Nah, ingat sifat-sifat ekspektasi. Oke, ekspektasi kalau dia tercampur bisa dikerjakan masing-masing. Ekspektasi 50 kurang ekspektasi 2Y. Oke, kurang ekspektasi Y kuadrat. Nah, ingat sifat-sifat dari ekspektasi kalau ada konstan, saudara tinggal jawab kalau ekspektasi konstan itu berapa. Kalau ada konstan tercampur dengan variabel, maka kita bisa keluarkan konstan, gitu kan? Oke. Dan dikurang dengan ekspektasi Y kuadrat. Nah, ingat, Y terdistribusi secara Poisson. Dan diketahui rata-rata lambdanya adalah 2. Jadi jelas sekali soal 3139 dengan menggunakan ini, saudara akan mudah menjawabnya. Oke, tidak akan saya lanjutkan karena sudah nampak jawabannya gitu. Ekspektasi Y itu apa? Kan rata-rata Poisson nih, ekspektasi Y ini kan rata-rata Poisson. Rata-rata Poisson sudah diketahui berapa ini. Nah, tinggal lagi apa itu ekspektasi 50 berapa, ekspektasi Y kuadrat berapa. Mencari ekspektasi Y kuadrat apa? Gunakan hubungan antara ekspektasi rumus variasi Y. Nah, kita harus tahu variasi Y sama dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Ekspektasi Y kuadrat, dikurang dengan ekspektasi Y dikuadratkan. Nah, ini kan udah ada nih. Nah, jadi kalau untuk mencari ekspektasi Y kuadrat, gimana caranya? Tentu ekspektasi Y kuadrat itu adalah sama dengan variasi Y, oke, tambah ekspektasi Y dikuadratkan. Berapa variasi Y? Ya, tidak usah saya jawab lagi. Ingat, Poisson adalah distribusi yang rata-ratanya variasinya sama. Jadi kalau begitu, kalau ekspektasinya 2, variasinya tentu berapa? Cari sendiri. Ekspektasi Y dikuadratkan apa artinya? Ekspektasi Y ini kan sudah ada rata-rata. Dikuadratkan, nah sudah terjawab soalnya. Maka dikerjakan dengan baik. Sudah saya kasih jawab dulunya. Oke, nomor 4.96 jelas sekali. Dapatkan nilai K sehingga dia menjadi density function. Ingat, syarat density function itu syaratnya haruslah suatu fungsi itu kalau kita integralkan pada batasnya, dia harus bernilai 1. Nah, ini dia. Jadi kalau soal yang diberikan, jadi tentu jelas sekali bahwa kalau untuk soal yang diberikan, haruslah integral 0 sampai tak hingga untuk K Y berpangkat 3, X pangkat 3, eksponen min Y per 2, itu DY, itu harus 1. Nah, ini dia, harus dijawab seperti ini. Nah, ingat, ini memenuhi bentuk fungsi densitas peluang gamma. Hubungkan dengan fungsi densitas peluang gamma. Kalau tidak bisa juga keterlaluan, sudah saya tunjukkan semua. Tidak soal. Nah, nomor 4.109 begitu juga sama. Jika diketahui Y itu terdistribusi secara gamma, ingat Y secara gamma. Nomor 4.109. Alfanya 3, betanya 2. Ada fungsi kerugian L. 30Y tambah 2Y kuadrat, dapatkan rata-rata L, dapatkan variasi dan ekspektasi L. Nah, sederhana saja kan? Ingat sama dengan soal 496 tadi. Kalau ekspektasi L, tentu dia menjadi 30 ekspektasi Y. Ya. Oke.
tambah 2 ekspektasi Y kuadrat. Ini dia. Y gamma. Jadi kalau ekspektasi Y artinya rata-rata gamma. Rata-rata gamma rumusnya apa? Yang kita pelajari alfa kali beta. Alfanya ada, betanya ada. Nah, soal lagi jadinya. Ekspektasi Y kuadrat apa? Ini cara mencarinya sama tadi. Ekspektasi Y kuadrat kan ini jadi ya. Ekspektasi Y kuadrat itu variasi Y tambah ekspektasi Y kuadrat. Jadi semua soal sudah saya berikan clue-nya. Selamat bertugas, semoga hasilnya baik dan cukup saya tunggu hanya dalam waktu 2 hari lah, cukup 2 hari. Jadi paling lambat Rabu sudah saya dapatkan hasilnya. Saya tunggu di PT-IPD di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau lantai 3. Jadi saya tunggu di PT-IPD lantai 3 jam 9 pagi. Oke, saya rasa cukup sekian dulu informasi UAS kita. Ujian akhir semester. Selamat berjaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat bekerja.